Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang neraca pembayaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggraini dengan NIM 34022200072 dari kelas Manajemen Reguler M. Saya Elda Rostika Purnamansari dengan NIM 34022200076 kelas Manajemen Reguler M. Perkenalkan, nama saya Cantika Juliani dengan NIM 34022200090 dari kelas Manajemen Reguler M. Perkenalkan, nama saya Soli Soliha dengan NIM 34022200091 dari kelas Manajemen Reguler M. Perkenalkan, nama saya Dima Merdiansyah dengan NIM 34022200101 dari kelas Manajemen M. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Membandingkan investasi dari luar negeri yaitu negatif atau debit dan investasi asing ke dalam negeri yaitu positif atau kredit dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah suatu negara yang biasanya juga disebut dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, atau international balance of payments. Biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematika yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan ada pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Pfinger. Ada juga pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Pfinger tahun 1973, neraca pembayaran internasional atau bisa disebut dengan NPI memiliki sebutan-sebutan lain seperti neraca pembayaran atau neraca pembayaran luar negeri. Ada juga menurut Soediono tahun 1987 menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris NPA atau disebut Balance of Payments atau Balance of International Payments atau International Balance of Payments. Untuk konsentrasi dalam disertai ini, istilah yang dipakai adalah neraca pembayaran internasional atau yang biasa disebut dengan NP. Tujuan neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Si neraca pembayaran internasional 1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor-impor dan penanaman modal di dalam dan luar negeri. 2. Di bidang moneter dan fiskal. 3. Untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. 4. Untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Struktur NP suatu negara. Struktur tersebut merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Kemudian, Kuncoro 2009 menjelaskan masing-masing unsur NPI tersebut di atas sebagai berikut. 1. Neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran
atau menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri. Rekening ini terdiri atas 3 bagian, yaitu neraca perdagangan atau balance of trade yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. B. Neraca jasa atau services balance yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis. C. Neraca transfer unilateral transfer balance yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah, misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer. Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif atau kredit, sedang menggunakan dana ditunjukkan oleh tanda negatif atau debit. Neraca modal atau capital account, rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara, baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan kekayaan finansial jangka pendek, surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai berikut. A. Investasi asing langsung atau direct foreign investment, investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha, contoh pembangunan pabrik baru. B. Investasi portofolio atau transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak memengaruhi adanya transfer pengendalian, contoh pembelian saham perusahaan negara lain. C. Investasi modal lain, transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek. Neraca jasa sesuai dengan namanya, neraca jasa hanya mencatat transaksi jasa saja. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, turisme atau pariwisata, asuransi, pendapatan investasi dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit. Impor jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen atau keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Komponen neraca pembayaran yang ketiga, reserve account. Reserve account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Yang keempat, lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah. Yang kelima, surplus dan defisit. Neraca pembayaran atau neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditunjukkan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Kebijakan tersebut ditunjukkan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Struktur neraca pembayaran. Nilai transaksi pendapatan modal pada dasarnya sangat berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi perdagangan barang dan jasa. Maka untuk keperluan analisis pos pendapatan modal, kita lepaskan dari pos perdagangan dan kita tempatkan sebagai suatu pos yang berdiri sendiri. Yang pertama, transaksi dagang. Dalam pos ini dicatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang-barang dan ekspor jasa kita catat dalam pos perdagangan di sebelah kredit, sedangkan transaksi impor barang dan impor jasa kita catat dalam pos perdagangan di bagian debit. Transaksi perdagangan kita disebut dengan visible trade apabila benda yang kita ekspor atau yang kita import adalah benda ekonomi yang berwujud. Sedangkan apabila kita ekspor atau yang kita import merupakan pengunaian jasa, maka transaksi tersebut kita golongkan sebagai invisible trade atau transaksi jasa. Struktur neraca pembayaran. Yang kedua, pendapatan modal. Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penawaran modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Pendapatan yang kita maksud di sini berbentuk keuntungan, dividen, dan bunga. Keuntungan dividen dan bunga yang diterima oleh penduduk negara kita pada neraca pembayaran internasional kita akan terlihat sebagai transaksi kredit pada pos income and investment. 3. Transaksi unilateral. Transaksi yang tergolong di dalam lain ialah transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Dari segi akuntansi, transaksi-transaksi ini sifatnya hanyalah meniadakan hak menerima atau kewajiban membayar sebagai akibat di kreditnya atau di debitnya di pos lain yang sebenarnya hak menerima pembayaran atau kewajiban membayar tersebut seharusnya tidak ada. Jadi, misalnya seorang penduduk Indonesia mendapat kiriman barang sebagai hadiah ulang tahun dari penduduk negara lain. Pemerintah kita menerima obat-obatan sebagai sumbangan untuk korban bencana alam yang kita peroleh dari penduduk negara lain. Atau pada waktu dulu, sesaat saldo bank pemerintah kita di Jepang bertambah sebagai akibat adanya pembayaran pemasaran peran Jepang kepada kita. Maka, pos perdagangan atau bank deposit kita debit. Penanaman modal langsung dalam istilah neraca pembayaran internasional yang tergolong sebagai transaksi direct investment ialah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara suatu dengan penduduk negara yang lain. Dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di negara lain. Bagi suatu negara direct investment akan didebit kalau dalam turun bersangkutan ada di antara penduduknya yang membeli saham di penduduk negara lain atau membeli perusahaan dari tangan penduduk negara lain atau mendirikan perusahaan di negara lain.
Sebaliknya, neraca pembayaran internasional atau negara pos investasi langsungnya akan dikredit apabila di negara penduduk yang menjual saham kepada penduduk negara lain atau apabila ada penduduk perusahaan di wilayah kekuasaannya. 5. Piutang jangka panjang. Transaksi-transaksi ini yang tercatat pada pos ini meliputi semua transaksi kredit jangka panjang. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kredit jangka panjang ialah dengan jangka waktu pembayaran lebih lama dari 1 tahun. Jual beli surat-surat obligasi antara penduduk negara memiliki neraca pembayaran internasional dengan penduduk negara lain termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, suatu neraca pembayaran pos ini term loan-nya akan dikredit apabila penduduk negaranya ada yang berhasil melihat surat-surat obligasi. Entah surat obligasi tersebut, surat obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara lain maupun surat obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara bersangkutan kepada penduduk negara lain. Dan yang keenam itu hutang piutang jangka pendek. Transaksi kredit jangka pendek ini pada umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Seperti halnya dengan hutang piutang jangka panjang, transaksi hutang piutang jangka pendek dapat pula dibedakan antara hutang piutang jangka pendek pemerintah dan transaksi hutang piutang jangka pendek swasta. Sementara ahli ekonomi menemukan bahwa transaksi hutang piutang swasta merupakan pos yang paling sukar untuk menaksir angkanya. Sebab transaksi ini merupakan transaksi yang paling sukar bisa diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, bisa diramalkan bahwa pos ini tendensinya merupakan salah satu pos yang besar peranannya dalam pembentukan angka pada pos selisih yang tidak diperhitungkan. Dan yang nomor 7 itu sektor moneter. Transaksi-transaksi yang terjadi pada pos sektor moneter pada dasarnya merupakan transaksi-transaksi pembayaran, yaitu pembayaran terhadap transaksi yang tercatat pada current account atau transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral. Dan investment account, transaksi penanaman modal langsung, hutang piutang jangka panjang, dan hutang piutang jangka pendek bukan moneter. Apabila jumlah pengeluaran untuk current account dan investment account perbedaannya merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada monetary sector. Untuk perkembangan teori dan neraca pembayaran internasional. 1. Pemikiran teori NPF klasik. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata. Salah seorang murid Plato yaitu Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai atau value dan harga price. Kontribusi paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang atau acts of communication dan penggunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Pemikiran inilah yang selanjutnya mendorong negara atau kota pada waktu itu melakukan perdagangan antar negara atau antar kota. Berdagang adalah aktivitas yang tidak didorong oleh motif faedah saja, tetapi juga oleh motif wadah. Setiap negara yang berkeinginan untuk
Neraca 2005 menyatakan bahwa menurut Thomas Moon, neraca perdagangan dipengaruhi oleh variabel-variabel kebijakan perdagangan internasional melalui instrumen yaitu tarif, kuota, subsidi, dan pajak. Instrumen-instrumen kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh pada komponen biaya dan selanjutnya dipengaruhi pada harga barang impor dan ekspor. Bagi pelaku impor, apabila tarif impor dinaikkan, maka secara relatif harga impor akan lebih mahal dibanding harga ekspor. Dengan demikian, konsumen domestik akan cenderung beli barang domestik atau tidak mau beli barang impor. Pada saat yang sama, orang luar negeri cenderung membeli barang negara tersebut, akibatnya impor menurun dan ekspor meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan neraca perdagangan berada pada posisi surplus. Demikian sebaliknya, akan menyebabkan neraca perdagangan berada dalam posisi defisit. Logika ini berlaku juga bagi instrumen kebijakan perdagangan internasional lainnya. Perkembangan teori dan neraca pembayaran internasional. 2. Pemikiran teori NPI klasik. Deliarnov 2005 menulis bahwa Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi klasik. Alirannya disebut mazhab klasik sebab gagasan-gagasan yang ditulis Adam Smith sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Melalui karyanya yang berjudul The Will of Nation, Adam Smith menganjurkan agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian. Pendapat ini memang sudah dibicarakan Francis Quesnay dari aliran Pisiokrat sebelumnya. Perkembangan teori dan neraca pembayaran internasional. Lebih lanjut, Deliarnov 2005 mengatakan bahwa walaupun Adam Smith sejalan dengan kaum Pisiokrat tentang keyakinan mereka bahwa kemakmuran suatu negara bukanlah melalui perdagangan luar negeri, namun Adam Smith tetap memiliki kontribusi pemikiran dalam perkembangan perdagangan luar negeri itu sendiri. Kontribusinya berkaitan dengan adanya perdagangan bebas atau free trade yang akan memberikan manfaat tambahan maksimal bagi suatu negara. Menurut Adam Smith, bahwa perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien. Negara mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain, yaitu karena mempunyai keunggulan mutlak atau absolute advantage dalam produksi barang tersebut. Perkembangan teori dan neraca pembayaran internasional. Yang ketiga, pemikiran teori NPI Keynesian. Menurut Duasar tahun 2000 bahwa pemikiran kelompok Keynesian tentang NPI didasari pada teori makroekonomi Johann Maynard Keynes tahun 1883 sampai 1946. Berbeda dengan para ekonom klasik, melalui karyanya yang berjudul The General Theory of Development, Interest and Money tahun 1936, Keynes tidak meyakini adanya mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis dan fleksibel. Keynes berpendapat bahwa NPI tidak secara otomatis mencapai keseimbangan, melainkan diperlukan intervensi pemerintah. Yang keempat, teori portofolio modern. Teori NPI portofolio dikembangkan berdasarkan konsep model keseimbangan umum untuk ekonomi terbuka. Hal ini menurut Novirin tahun 1998 sesuai pernyataan M.C. Kinnon, Brason, Meerman, Khoury, and Porter. Ciri utama teori ini adalah memasukkan konsep pemilihan portofolio sebagai bagian dari analisis NPI. Dalam analisisnya, keseimbangan aset dan pendapatan dianalisis secara simultan. Branson menggunakan model seleksi portofolio Markowitz-Tobin untuk menjelaskan alokasi kekayaan antara aset luar negeri dan aset domestik. Nilai aset luar negeri sama dengan proporsi tertentu aset luar negeri terhadap stok kekayaan individu. Menurut Branson bahwa nilai proporsi aset luar negeri
dipengaruhi oleh tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan risiko yang diperhitungkan. Perkembangan teori dan neraca pembayaran internasional yang kelima, teori NPI monetaris, paralel dengan perkembangan teori portofolio Mundeli pada tahun 1968 dan Johnson pada tahun 1971 dan 1972, mengembangkan pendekatan moneter terhadap NPI. Nuaobi 2003 menyatakan bahwa aslinya pendekatan ini dikembangkan oleh Pollack dan rekannya di Lembaga Keuangan Internasional pada tahun 1950. Kemudian, pendekatan ini dikembangkan pada era awal 1960-an dan 1970-an oleh Mundell 1968 dan Johnson 1972. Kavous 2005 mengatakan bahwa ciri utama pendekatan ini adalah memandang neraca pembayaran internasional sebagai fenomena moneter. NPI didefinisikan sebagai perubahan daripada cadangan internasional atau international reserve suatu negara. Pendekatan ini dalam analisisnya lebih mengutamakan pos atau rekening below the line yang merupakan rekening moneter. Dengan demikian, NPI dipandang sebagai suatu keseluruhan, baik transaksi berjalan maupun lalu lintas modal. 6. Mekanisme penyesuaian otomatis. Secara khusus, mekanisme penyesuaian otomatis neraca pembayaran dapat dibagi menjadi 3 mekanisme atau proses. Ketiga proses penyesuaian ini sama-sama pentingnya dalam praktek, sehingga tidak ada yang bisa diabaikan atau rangka mengoleksi ketidakseimbangan neraca pembayaran dengan baik. Ketiga mekanisme itu adalah menurut Salvatore 1997 dan Boegiono 1999. Pertama, mekanisme harga. Mekanisme Hume adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran lewat perubahan harga-harga. Mekanisme harga ini bekerja secara penuh dalam arti bisa membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan emas penuh. Pada hakikatnya, mekanisme Hume masih bekerja dalam sistem-sistem moneter lain, hanya saja tidak secara penuh. Dalam sistem-sistem lain, tidak bisa diharapkan bahwa saja bisa membawa neraca pembayaran ke arah posisi keseimbangan kembali. Selanjutnya B. Mekanisme pendapatan. Mekanisme ini didasarkan atas teori makro-Keynes, khususnya dilandaskan atas proses multiplier dalam teori tersebut. Seandainya suatu hal penerima ekspor negara kita meningkat, seperti halnya kenaikan pengeluaran pemerintah atau kenaikan investasi, maka penerimaan ekspor ini menimbulkan kenaikan pendapatan agregat melalui proses pelipat. Dan yang selanjutnya itu yang C, mekanisme moneter. Mekanisme Hume sebenarnya bukan murni mekanisme harga. Sebelum harga naik atau turun, terjadinya penyebabnya yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Apabila terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga stok uang di dalam negeri bertambah. Apabila terjadi defisit, maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga stok uang dalam negeri menurun. Perubahan stok uang ini selanjutnya mengakibatkan perubahan tingkat harga. Sistem pencatatan neraca pembayaran internasional hampir sama dengan pencatatan akuntansi. Semua transaksi kegiatan ekspor dan impor itu akan dicatat pada dua pos, yaitu pos debit dan pos kredit. Sebagai contoh, Indonesia melakukan impor motor dari Jepang, berarti arus uang akan mengalir ke Jepang. Dalam kegiatan itu, kamu bisa mencatatnya di pos debit, di mana semua kebijakan pembayaran terhadap negara lain atau uang mengalir dari dalam negeri ke luar negeri, itulah yang dicatat di debit. Sistem pencatatan neraca pembayaran. Sementara itu, di pos kredit, jika Indonesia melakukan ekspor ke Jepang, berarti uang akan mengalir dari Jepang ke Indonesia. Hak menerima pembayaran dari negara lain atau uang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri, kamu bisa mencatatnya di sisi kredit.
Perlu diingat, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Simpulan dari materi ini, pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Neraca pembayaran ini digunakan untuk menghindari defisit yang merugikan negara. Tetapi, neraca pembayaran ini dilakukan untuk meningkatkan surplus negara, untuk membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.